Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Cynthia Mulyadewi akan membuat video untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Soal yang pertama yaitu, inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu adalah hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris yaitu discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, kaitkan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut, innovation, discovery, atau invention, dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi. Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Jawabannya yaitu innovation, discovery, dan invention adalah tiga kata yang memiliki arti hampir sama. Tiga kata tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barang itu sudah ada lama kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang, misalnya penemuan benua Amerika. Sedangkan invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru, misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan lain sebagainya. Seorang tokoh bernama Rogers mengatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Artinya, inovasi adalah istilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan. Artinya, inovasi menggambarkan penemuan yang dijadikan untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, inovasi di dalam bidang pendidikan adalah inovasi yang dipakai untuk memecahkan masalah pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kaitan antara inovasi dengan modernisasi adalah keduanya membicarakan usaha pembaruan atau adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke sudah maju. Soal nomor 2 adalah uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Jawabannya, model proses inovasi yang digunakan atau dikembangkan pada saat masa seperti ini, masa pandemi, adalah menggunakan inovasi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Melalui teknologi, kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Kehadiran secara fisik tidak lagi menjadi masalah. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Soal nomor 3, perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Jawabannya, perubahan dalam dunia pendidikan pada saat sekarang ini memang begitu cepat. Ini disebabkan oleh banyaknya inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berada di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung, seperti Zoom dan Google Meet. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya.
Soal nomor 4, kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat aspek pendidikan kita sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Jelaskan argumen saudara. Inovasi diidentikan dengan hal baru yang lebih baik. Setiap perubahan baru di dalam pendidikan membawa perbaikan untuk menjadi lebih baik. Karena tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu produk maupun jasa. Inovasi hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa itu bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Namun mungkin ada kekurangannya, seperti pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan pada saat masa pandemi ini, membuat para peserta didik itu tidak melakukan pembelajaran dengan serius. Saat pembelajaran jarak jauh ini, ada peserta didik yang hanya bergabung menggunakan Zoom atau Google Meet tanpa memperhatikan gurunya. Kekurangan penggunaan jarak jauh ini, guru itu tidak bisa memperhatikan peserta didiknya dengan baik. Soal yang kelima yaitu konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung ataupun tidak langsung. Salah satu contoh konsekuensi inovasi di dalam pendidikan adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Ketika segelintir sekolah itu sudah masuk ke arena persaingan global dengan memanfaatkan teknologi, sebagian sekolah di Indonesia itu justru masih amat jauh tertinggal dari teknologi. Prasarana komputer kebanyakan di sekolah masih sangat minim. Guru-guru pun masih belum mempunyai keberanian menggunakan teknologi dan internet. Tentu saja kesenjangan dan dalam aksesibilitas antara siswa-siswa dari sekolah itu berbeda-beda. Tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan merupakan isu serius dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan perencanaan anggaran pendidikan. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya masih memerlukan waktu yang lebih lama. Itulah tadi jawaban dari ujian tengah semester inovasi pendidikan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.